Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 D4TLM akan menjelaskan mengenai demam berdarah dengue. Kelompok 3 ini beranggotakan Alfa Falah, Anissa Rizkullah, Dimas Praditya, Dian Komala, Fenty Nur Khalifah, Mulia Sari, Rizka Dwi, Risma Diah, Rosa Indriani, Salsabila Maya, Tias Teridianti, dan Wahyu Pamungkas Sari. Apa itu demam berdarah dengue? Demam berdarah atau demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. Virus ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang hidup di wilayah tropis dan subtropis. Apa sih penyebab demam berdarah dengue? Demam berdarah dengue disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Virus tersebut akan masuk ke aliran darah manusia melalui gigitan nyamuk. Penularan virus dengue terjadi bila seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue digigit oleh nyamuk perantara. Virus dari orang yang terinfeksi akan dibawa oleh nyamuk dan menginfeksi orang lain yang digigit nyamuk tersebut. Hal tersebut dapat terjadi karena nyamuk berperan sebagai medium pembawa virus dengue. Virus dengue hanya menular dari nyamuk ke orang, tidak dari orang ke orang. Berdasarkan morfologi nyamuknya, dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ukurannya lebih kecil dibandingkan nyamuk rumahan. Dan yang terakhir yaitu terletak pada warna dasarnya, yakni hitam dengan bintik-bintik berwarna putih, terutama pada bagian kaki. Biasanya dikenal sebagai nyamuk belang atau nyamuk kebun. Tempat perindukan nyamuk Aedes. Di tempat perindukan sering ditemukan larva Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang hidup bersama-sama. Tempat perindukan buatan manusia contohnya adalah tempayan atau tempat menyimpan air, pam air, pot bunga, dan bak penampung air. Selain itu, ada juga tempat perindukan buatan alamiah, contohnya tempurung kelapa, tonggak bambu, dan kelopak tanaman. Selanjutnya, perilaku nyamuk Aedes betina. Yang pertama, nyamuk menghisap darah manusia pada waktu siang hari, atau dari pagi hingga petang. Dan waktu puncak nyamuk beraktivitas, yaitu pada pukul 8 hingga pukul 10 pagi, dan pukul 3 hingga pukul 5 sore. Yang kedua, tempat istirahat nyamuk di luar rumah yaitu di semak-semak, tanaman yang rendah, rerumputan yang terdapat di halaman, kebun, ataupun pekarangan. Dan yang ketiga, tempat istirahat nyamuk di dalam rumah yaitu di benda-benda yang tergantung, seperti pakaian, sarung, topi, dan lain-lain. Gejala demam berdarah dengue. Masa inkubasi virus DBD yaitu 3-10 hari. Gejalanya yang pertama yaitu demam yang mendesak tinggi hingga 39 derajat Celcius, menggigil dan lemas. Yang kedua ada nyeri kepala, nyeri saat menggerakkan bola mata, dan nyeri punggung. Gejala demam berdarah dengue selanjutnya yaitu pada kasus yang lebih berat dapat menimbulkan nyeri ulu hati, perdarahan saluran cerna, syok hingga kematian. Selanjutnya disertai adanya tanda-tanda perdarahan. Yang terakhir, ruam kulit hingga kemerahan, kesulitan menelan makanan dan minuman. Lalu, faktor apa saja yang mempengaruhi munculnya DBD? Faktor yang mempengaruhi munculnya DBD antara lain rendahnya status kekebalan tubuh kelompok masyarakat dan kepadatan populasi nyamuk penular karena banyaknya tempat perindukan nyamuk
yang biasanya terjadi pada musim penghujan, di mana banyak timbul genangan-genangan air di sekitar pemukiman, seperti talang air, ban bekas, plastik, kaleng, botol, gelas bekas air mineral, lubang pohon, pelepah daun, dan lain-lain. Upaya pertolongan awal terhadap penderita DBD. Pertama, baringkan di atas tempat yang nyaman seperti tempat tidur. 2. Kompres dengan air hangat. Ketiga, perbanyak asupan cairan 2-3 liter per hari. Keempat, dapat diberikan obat pereda demam antipiretik seperti parasetamol. Selanjutnya adalah pemberantasan nyamuk Aedes. Cara utama pemberantasan penyakit DBD adalah dengan memberantas vektornya, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Pemberantasan Aedes dapat dilakukan terhadap nyamuk dewasa dan larvanya. Selanjutnya, pemberantasan nyamuk dewasa Aedes. Yang pertama, memakai insektisida yang bersifat adultisida, seperti argonofosfat, contohnya malation, fenitrotion. Kemudian, piretroid sintetik, contohnya lambda-sihalotrin dan permetrin. Dan yang terakhir, karbamat. Kemudian yang kedua, cara pemberantasannya. Yang pertama, dengan cara penyemprotan atau pengasapan ataupun fogging. Dan yang kedua, dengan cara spray atau aerosol dengan menggunakan baygon dan lain-lain. Pemberantasan jentik Aedes atau dikenal dengan gerakan PSN 3M+. Yang pertama dengan cara kimia untuk pemberantasan larva atau larvasida. Jenis insektisida yang digunakan adalah Temefos. Dosisnya 1 sendok makan untuk 100 liter air, daya residu atau daya ketahanannya 3 bulan. Cara yang kedua dengan biologi, yaitu dengan memelihara ikan pemakan jentik seperti ikan kepala timah dan ikan gupi. Pemberantasan jentik Aedes cara ketiga cara fisik dengan kegiatan 3M+, yaitu menguras bak mandi atau tempat penampungan air minimal 1 kali seminggu. Tidak hanya menguras tetapi juga harus menyikat dinding-dinding tempat penyimpanan air tersebut karena telur nyamuk Aedes dapat menempel cukup kuat pada dinding-dinding penampung air. M kedua, menutup tempat penampungan air. Hal ini dapat mencegah nyamuk untuk bertelur di sana. M ketiga, mengubur barang bekas yang kemungkinan dapat menampung air hujan atau membuat genangan air yang dapat menjadi sarana nyamuk Aedes bertelur. Langkah plus yang dilakukan dengan pertama menggunakan kelambu saat tidur, kedua menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang bisa menjadi sarang nyamuk, ketiga menggunakan anti nyamuk semprot maupun oles bila diperlukan, dan yang keempat menanam tanaman pengusir nyamuk. Ingat demam berdarah, ingat 3M+. 3M yaitu yang pertama, menguras tempat penampungan air, yang kedua, menutup tempat penampungan air, dan yang ketiga, mengubur barang bekas. Sedangkan plusnya yaitu hindari gigitan nyamuk dengan cara tidur pakai kelambu atau memakai obat nyamuk. Sekian pemaparan tentang materi DBD dari kelompok kami. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih.